Cerita si Baroar, asal mula marga Nasution di Tapanuli Selatan. Si Baroar adalah sebuah legenda yang mengisahkan tentang asal-usul orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution di daerah Sumatera Utara, Indonesia. Menurut cerita, si Baroar adalah anak yatim piatu yang berwajah tampan. Ia memiliki wajah yang sangat mirip dengan wajah putra Sutan Pulungan, raja dari kerajaan Huta Bargot. Kemiripan wajah kedua anak tersebut membuat Sutan Pulungan dan permaisurinya merasa sangat terhina, karena rakyatnya seringkali keliru menyapa kedua anak itu. Ceritanya, di Mandailing, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil yang bernama Huta Bargot. Kerajaan tersebut terletak di seberang sungai Batang Gadis. Rajanya yang bergelar Sutan Pulungan. Ia mempunyai seorang permaisuri dan putra yang masih bayi. Di sela-sela kesibukannya mengurus kerajaan, Sutan Pulungan sering meluangkan waktu pergi ke tengah hutan untuk. Pada suatu hari, Sutan Pulungan bersama beberapa orang hulu balang dan prajuritnya berburu rusa di sebuah hutan lebat. Sutan Pulungan membawa anjing pemburu kesayangannya yang sangat pintar dan tangkas bernama Si Pamutung. Ketika mereka sampai di tengah hutan, Si Pamutung tiba-tiba berlari kencang menuju ke suatu tempat. Tak berapa lama kemudian, ia pun terdengar menyalak dengan serunya. Mendengar salakan anjing kesayangannya tersebut, Sutan Pulungan segera memerintahkan prajuritnya pergi ke tempat Si Pamutung menyalak. "Prajurit, cepatlah kalian susul Si Pamutung. Aku yakin dia pasti menemukan rusa," seru Sutan Pulungan kepada prajuritnya. Mendengar perintah itu, beberapa orang prajurit segera berlari ke tempat Si Pamutung menyalak. Setibanya di tempat itu, mereka melihat sebuah bayangan perempuan berkelebat lari dari bawah sebatang pohon beringin besar. Sementara Si Pamutung masih terus menyalak. Ketika para prajurit tersebut mendekat dan memeriksa ke bawah pohon itu, tampaklah seorang bayi laki-laki tampan terbaring di atas sebuah batu besar. Tak berapa lama kemudian, Sutan Pulungan pun tiba di tempat itu. "Hai, prajurit, mana rusa itu?" tanya Sutan Pulungan. "Ampun, Baginda, ternyata Si Pamutang menyalak bukan karena menemukan rusa, tapi seorang bayi," jawab seorang prajurit. "Apa katamu, seorang bayi?" tanya Sutan Pulungan terkejut seraya mendekati bayi tersebut. "Siapa yang meletakkan bayi di atas batu ini?" Sutan Pulungan kembali bertanya. "Ampun, Baginda, hamba juga tidak tahu. Tapi, saat baru tiba, hamba dan prajurit lainnya melihat seorang perempuan berkelebat dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini," jawab seorang prajurit lainnya. Mendengar penjelasan prajurit tersebut, Sutan Pulungan pun yakin bahwa bayi itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya, ia bersama rombongannya memutuskan untuk berhenti berburu dan segera membawa pulang bayi malang itu. Setibanya di negeri Huta Bargot, Sutan Pulungan menyerahkan bayi itu kepada seorang janda tua bernama Sisawa, yang sejak lama mendambakan seorang anak. "Terima kasih, Baginda. Hamba akan merawat bayi ini seperti anak kandung hamba sendiri," ucap janda tua itu dengan senang hati. Setiap kali pergi bekerja ke sawah, perempuan tua itu meletakkan bayi tersebut di dalam baroar, yakni kandang anjing. Oleh karena itu, orang-orang pun menamakan anak itu Si Baroar. Waktu terus berjalan, Si Baroar telah berusia 5 tahun dengan wajah yang sangat tampan. Namun anehnya, wajah dan perawakan Si Baroar sangat mirip dengan putra Sutan Pulungan, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat lagi membedakan keduanya. Orang-orang sering keliru menyapa ketika bertemu dengan salah seorang dari kedua anak tersebut. Jika Si Baroar berjalan-jalan sendirian, orang-orang yang bertemu dengannya selalu memberi hormat kepadanya dan menyapanya seperti menyapa putra Sutan Pulungan. Tetapi sebaliknya, jika bertemu dengan putra Sutan Pulungan,
mereka memperlakukannya seperti anak orang kebanyakan. Saat mengetahui putranya sering mendapat perlakuan demikian dari orang-orang di sekitarnya, Sutan Pulungan dan permaisurinya merasa sangat terhina. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh si Baroar secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang banyak. Pada suatu hari, Sutan Pulungan mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia tersebut. Dalam sidang tersebut, ia memerintahkan kepada pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopo Godang, yakni upacara penggantian tiang besar balai sidang yang sudah lapuk. Sutan Pulungan akan menyelenggarakan upacara adat tersebut secara besar-besaran di istana kerajaan Huta Bargot, karena ia ingin memanfaatkan keramaian itu untuk menutupi perbuatannya membunuh si Baroar. "Bagaimana caranya kami membunuh si Baroar, Baginda?" tanya seorang hulu balang. "Sebelum memasukkan tiang pengganti ke dalam lubang tempat menanamnya, terlebih dahulu kalian harus menjatuhkan si Baroar ke dalam lubang tersebut dan menimpanya dengan tiang pengganti," jelas Sutan Pulungan. Sutan Pulungan juga memerintahkan kepada seorang hulu balang untuk memberi tanda silang pada kening si Baroar dengan kapur sirih. "Ampun, Baginda, kenapa si Baroar harus diberi tanda silang?" tanya hulu balang lainnya ingin tahu. "Maksudnya adalah agar kalian bisa membedakan secara pasti yang mana si Baroar dan yang mana pula putraku, sehingga kalian tidak keliru membunuh si Baroar," jelas Sutan Pulungan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para pembesar kerajaan segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara Sopo Godang tersebut. Begitu pula hulu balang yang telah ditunjuk oleh sang raja segera mencari si Baroar untuk memberi tanda silang pada kening. Pada hari yang telah ditentukan, upacara adat itu segera akan dilaksanakan. Seluruh rakyat negeri yang akan mengikuti upacara adat tersebut telah berkumpul di halaman istana. Dalam upacara tersebut Sutan Pulungan juga menyelenggarakan berbagai atraksi dan pertunjukan seni. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian para warga yang hadir agar para hulu balang dapat melaksanakan tugas untuk membunuh si Baroar tanpa sepengetahuan mereka. Ketika para warga sedang asyik bersukaria, para hulu balang pun menyiapkan tiang untuk dimasukkan ke dalam lubang. Kebetulan saat itu, mereka melihat si Baroar yang sudah diberi tanda di keningnya sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Secara sembunyi-sembunyi, mereka segera menangkap dan menjatuhkan si Baroar ke dalam lubang, kemudian menimpanya dengan tiang besar. Tak seorang pun yang mengetahui perbuatan mereka, karena para warga sedang asyik bersukaria. Para hulu balang pun merasa lega dan gembira, karena berhasil menjalankan tugas dengan lancar. Demikian pula yang dirasakan oleh Sutan Pulungan, karena si Baroar yang selalu membuatnya terhina telah mati. Namun, sejak acara tersebut dilaksanakan, putra Sutan Pulungan tidak pernah lagi terlihat di istana. Seluruh keluarga istana menjadi panik dan segera mencari putra Sutan Pulungan. Mereka telah mencarinya di sekitar istana, namun mereka tetap tidak menemukannya. Sutan Pulung pun mulai cemas, jangan-jangan para hulu balangnya keliru dalam menjalankan tugas. Untuk itu, ia pun segera mengutus seorang hulu balang pergi ke rumah si Sawa untuk melihat apakah si Baroar masih bersamanya. Ternyata benar, sesampainya di sana, utusan melihat si Baroar sedang membelah kayu bakar bersama si Sawa. Ia pun segera kembali ke istana untuk melaporkan hal itu kepada sang raja. "Ampun, Baginda, ternyata si Baroar masih hidup. Ia masih bersama janda tua itu," lapor utusan itu. Mendengar laporan itu, Sutan Pulungan langsung naik pitam. Ia sangat marah kepada para hulu balangnya yang telah keliru menjalankan tugasnya. "Hai, para hulu balang, kalian telah salah membunuh. Anak yang kalian masukkan ke dalam lubang itu adalah putraku, bukan si Baroar," seru Sutan Pulungan dengan wajah memerah. Rupanya kekeliruan itu bermula beberapa saat sebelum upacara adat tersebut dilaksanakan. Putra Sutan Pulungan melihat tanda silang pada kening si Baroar. Karena ingin seperti si Baroar, ia pun menyuruh seseorang untuk membuat tanda yang serupa di keningnya. Kemudian ia pergi ke tengah keramaian upacara,
dan pada saat itulah para hulu balang menangkapnya secara sembunyi-sembunyi, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Sultan Pulungan yang telah kehilangan putranya segera memerintahkan 3 orang hulu balangnya untuk membunuh si Baroar. Ketiga hulu balang itu pun segera menuju ke rumah si Baroar dengan pedang terhunus. Saat tiba di sana, mereka tidak menemukan si Baroar dan si Sawah. Rupanya, ada orang yang mengetahui rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh para hulu balang tersebut terhadap si Baroar. Orang itu pun memberitahu si Sawah agar segera menyelamatkan si Baroar. Jadi, sebelum para hulu balang tersebut tiba di rumahnya, si Sawah telah membawa lari si Baroar ke daerah persawahan yang sedang menguning padinya, tak jauh dari tepi sungai Batang Gadis. Ketika sampai di daerah persawahan, si Sawah mengajak si Baroar untuk bersembunyi di sebuah gubuk yang atapnya hanya tinggal rangkanya yang berdiri di tengah sawah. Sebab, ia yakin bahwa para hulu balang tersebut pasti akan mengejar dan mendapati mereka sebelum tiba di tepi sungai. Anakku, kita bersembunyi di sini saja. Kalau kita terus berlari, mereka pasti akan menangkap kita, karena mereka bisa berlari dengan cepat. Ujar si Sawah seraya merangkul tubuh si Baroar. Para hulu balang tersebut tiba-tiba kehilangan jejak. Saat melihat sebuah gubuk di tengah sawah, mereka pun mendekatinya. Ketika sampai di dekat gubuk itu, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Si Sawah dan si Baroar pun semakin ketakutan, karena mengira para hulu balang tersebut mengetahui keberadaan mereka. Namun ternyata, para hulu balang tersebut berhenti melangkah, karena melihat ada seekor burung balam sedang bertengger di puncak kerangka atap gubuk itu sambil terus berkicau. Ayo kawan-kawan, kita cari mereka di tempat lain. Untuk apa kita cari di si janda tua dan si Baroar di gubuk itu? Kalau mereka bersembunyi di situ, tidak mungkin burung balam itu bertengger di atas sana. Seru hulu balang yang memimpin pengejaran itu. Setelah para hulu balang tersebut cukup jauh dari gubuk itu, si Sawah dan si Baroar keluar dari gubuk itu dan berlari menuju ke arah sungai Batang Gadis. Namun sialnya, para hulu balang melihat mereka lagi. Hai, itu mereka, ayo kita kejar, seru pemimpin hulu balang. Si Sawah dan si Baroar pun berlari semakin cepat. Ketika mereka tiba di tepi sungai, ternyata sungai Batang Gadis sedang banjir besar, sehingga mereka tidak dapat menyeberang. Sementara para hulu balang yang mengejarnya semakin dekat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam keadaan nyawa terancam, si Sawah segera bersujud ke tanah memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, selamatkanlah nyawa kami, ucap si Sawah. Ketika mengangkat kepalanya kembali, si Sawah melihat sebatang kayu besar yang amat panjang hanyut melintang di tengah sungai. Anehnya, kayu besar itu berhenti tepat di hadapan mereka dalam keadaan melintang sampai ke seberang. Tanpa berpikir panjang dan merasa takut sedikit pun, janda tua itu dan si Baroar segera meniti kayu besar itu. Begitu tiba di seberang sungai, kayu besar itu kembali hanyut terbawa arus banjir. Para hulu balang yang baru tiba di tepi sungai tak dapat lagi mengejar mereka. Akhirnya, si Sawah dan si Baroar selamat dari kematian. Konon, beberapa tahun kemudian, di seberang sungai Batang Gadis tersebut berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Panyabungan Tonga-Tonga yang dipimpin oleh si Baroar bersama permaisurinya. Keturunannya kemudian dikenal sebagai orang-orang Mandailing yang Demikian cerita dari daerah Sumatera Utara, Indonesia. Menurut masyarakat penutur cerita ini, cerita si Baroar termasuk kategori legenda mengenai asal-usul orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution. Hingga saat ini tempat yang bernama Huto Bargot dan Panyabungan Tonga-Tonga tersebut menjadi nama 2 desa di Mandailing. Di desa Panyabungan Tonga-Tonga terdapat sebuah makam tua yang dipercaya sebagai makam si Baroar. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa seseorang yang berniat jahat kepada orang yang tak bersalah, maka dia sendiri yang akan tertimpa musibah. Hal ini terjadi oleh perilaku Sultan Pulungan yang telah berusaha untuk membunuh si Baroar, akan tetapi putranya sendiri yang terbunuh.